Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di kelas metode penelitian kualitatif. Minggu ini kita akan bahas materi tentang bab 3. Minggu lalu saya sudah bahas materi terkait bagaimana mengerjakan bab 2, yaitu kajian teori. Nah, mari kita lanjutkan minggu ini membahas materi tentang menyusun bab 3. Isi dari bab 3 itu yang pertama adalah tentang narasi desain penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Lalu berikutnya kita akan menjelaskan tentang subjek penelitian. Yang keempat, kita akan bahas tentang definisi operasional variabel. Lalu ada juga teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data. Nah, untuk minggu ini saya hanya menjelaskan sebagian terlebih dahulu dari bab 3, yaitu desain penelitian hingga definisi operasional dari variabel. Oke, kita akan bahas tentang desain penelitian. Nah, kita masih pakai skripsi dari Mbak Hasna Nur Pushida. Eh, Mbak Hasna ini judul yang digunakan deskripsinya itu terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbahasa Inggris mahasiswa ya untuk meningkatkan kompetensi kerja di era 4.0 dan dia menggunakan pendekatan kualitatif. Oke, kita mari bedah bab 3 yang sudah dikerjakan sama Mbak Asna sebagai contoh untuk teman-teman semua melanjutkan bab 3 seperti apa cara membuatnya. Nah, untuk desain penelitian, teman-teman harus menjelaskan terkait apa itu desain penelitian yang digunakan untuk paper Anda. Bila di materi kali ini terkait dengan kualitatif, tentu saja kita langsung template ya, bahwa desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lalu kita akan jelaskan di narasi kalimat berikutnya, yaitu penelitian kualitatif deskripsi menggambarkan apa dan seperti apa, lalu penjelasan dan pengertian dari deskripsi kualitatif itu seperti apa dan bagaimana. Di situ perlu juga dijelaskan ada ahli dan juga tahun ya yang membahas tentang kualitatif itu apa sih pengertiannya ya dengan mencantumkan teori ahli yang terkait dengan metopen kualitatif itu sendiri. Oke. Lalu yang berikutnya bisa saja ini masih terkait dengan kualitatif. Kita bisa memilih salah satu ahli, lalu tahunnya tentang tujuan dari kualitatif itu apa, boleh dicantumkan di bagian narasi tentang desain penelitian gitu ya. Nah, setelah itu maka perlu ada sebuah kesimpulan dari paragraf di atas bahwa deskriptif kualitatif itu proses yang seperti apa yang diawali melalui proses penjelasan peristiwa lalu penarikan sebuah kesimpulan. Kita bisa ambil salah satu teori ahli dari jurnal atau bahkan dari hunting teori-teori sebelumnya, tetapi itu terkait dengan metode penelitian. Oke, itu adalah bagian dari A yang di bab 3, yaitu tentang desain penelitian yang ingin dijelaskan. Nah, bagaimana dengan metode penelitian yang lain? Misalnya ingin menggunakan kuantitatif, ya dijelaskan saja bahwa desain penelitian yang akan digunakan adalah pendekatannya kuantitatif. Sehingga kita perlu bawakan sebuah pengertian tentang penelitian kuantitatif menurut teori ahli. Ya, kita cantumkan ahli-ahli tertentu yang itu memperkuat narasi tentang pengertian pendekatan kuantitatif. Nah, bagaimana dengan pendekatan yang lain, Bu? Misalnya tidak menggunakan kuanti, misalnya mixed method. Oke, berarti bisa kita masukkan juga bahwa mixed method itu menurut ahli siapa, pengertiannya apa, lalu tujuannya apa, lalu prosesnya bagaimana. Nah, itu dijelaskan secara singkat, deskriptif tentang apa desain penelitian yang akan kita gunakan untuk penulisan paper ini. Oke, lalu yang berikutnya, yang B, kita jelaskan ya tentang waktu dan tempat penelitian. Nah, di sini karena kalian masih bentuknya proposal, jadi ini sifatnya masih sangat mungkin untuk dirubah. Jadi kita katakan saja ini baru planning ya. Nah, ini kita template saja kalimat yang dibuat sama Mbak Asna. Misalnya penelitian ini dilakukan pada apa.
nama objek penelitiannya. Misalnya dilakukan pada PT Pos Indonesia, misalnya seperti itu. Lalu alamatnya di mana, dilaksanakannya bulan apa. Nah, untuk bulannya teman-teman bisa buat rencana saja terlebih dahulu. Ya, bisa digunakan di tahun ini atau mungkin tahun depan. Jadi tidak harus yang benar-benar dilaksanakan nanti karena masih menunggu pembagian dari pembimbing masing-masing. Ya, nanti ini masih sangat bisa terjadi perubahan teman-teman ya. Waktu dan tempat penelitian intinya adalah objek penelitian yang akan teman-teman fokuskan dan waktunya itu adalah waktu rentang kira-kira teman-teman menyelesaikan penelitian. Misalnya dari mulai proses proposal hingga proses sidang. Biasanya sih kita arrange waktunya itu tidak lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Nah ini mungkin perlu direvisi ya. Dilaksanakan pada bulan Oktober. Nah itu hanya Oktober kan. Seharusnya bulan di mana mulai start proposal hingga bulan menyelesaikan bab 5 ya. Biasanya waktu penelitian itu adalah rentang dari awal hingga akhir berproses melakukan penelitian gitu. Lalu yang C kita beralih yaitu bagian subjek penelitian di mana subjek penelitian ini adalah sebuah komposisi dari populasi bahkan sampel yang akan kita teliti. Dan karena ini menggunakan kualitatif, jadi informannya siapa saja, gitu ya. Perlu diberikan sebuah kalimat awal pembuka tentang subjek penelitian itu bagaimana pengertiannya. Kita ambil salah satu teori ahli. Di sini dicontohkan menggunakan teori ahli dari Molong di 2004 bahwa subjek penelitian itu adalah individu yang nantinya akan bisa memberikan sebuah informasi tentang kondisi atas paper yang akan kita kerjakan. Lalu untuk penelitian berikutnya ya di paragraf berikutnya tentang subjek penelitian, di sini kita akan jelaskan ya. Subjek penelitian ini kita akan jelaskan tentang teknik samplingnya juga boleh gitu ya. Teknik samplingnya di sini teman-teman harus belajar lagi nanti tentang metodologi yang sifatnya sangat spesifik. Mungkin saya akan bahas di minggu berikutnya tentang teknik sampling, yaitu salah satunya untuk yang kualitatif yang paling sering dilakukan itu adalah purposive sampling. Jadi kita mengambil sejumlah sampel atau informan berdasarkan tujuan tertentu, berdasarkan latar belakang tertentu. Misalnya saja kalau ingin mengetahui tentang kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa untuk bisa akhirnya menilai apakah anak-anak ini mampu berkompetisi di era 4.0, itu tentu saja kalau menggunakan kualitatif, kita bisa menggunakan purposive sampling, di mana kita memilih sampel atau informan tertentu itu berdasarkan kondisi latar belakang yang khusus gitu ya. Karena ini kemampuan berbahasa Inggris, otomatis skupnya adalah di mana dia mendapatkan pembelajaran tentang bahasa Inggris dan juga siapa saja yang terlibat tentang pembelajaran bahasa Inggris. Jadi itulah yang dimaksud dengan purposive sampling. Jadi pengambilan sampelnya dengan sebuah ciri-ciri tertentu di populasi tertentu gitu ya. Karena di sini contoh dari Mbak Asna itu tentang kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa sehingga kriterianya ada yang dia tetapkan di mana dasar kriterianya adalah hasil dari pro TOEFL yang diperoleh dari mahasiswa tersebut. Sehingga nanti ada sekitar 6 informan yang akan diambil. Bu, apakah ada jumlah maksimal atau minimal untuk informan di kualitatif? Tidak ada jumlah yang diharuskan minimal atau maksimal ya teman-teman, semua kembali ke kebutuhan masing-masing dan tujuan penelitian dari teman-teman sendiri. Nanti kita akan bedah lebih lanjut seperti apa syarat yang harus dilengkapi ketika kita memilih informan di minggu berikutnya. Kita akan bahas ke sub yang berikutnya lagi, yaitu D, ya definisi operasional variabel. Sebenarnya ada satu lagi ya yang disebut dengan definisi konseptual. Jadi di sini tentang pengertian dari variabel yang teman-teman teliti, dari lokus penelitian yang ingin difokuskan. Tetapi yang paling sering muncul untuk format yang digunakan di jurusan itu adalah langsung ke definisi operasional variabel. Karena judul dari Mbak Asna tentang kemampuan berbahasa Inggris, tentu saja yang difokuskan variabelnya adalah skill, yaitu language skill ya, tentang foreign language skill. Nah, di sini foreign language skill berdasarkan teori ahli itu meliputi variabel listening, lalu variabel reading, ada grammar dan sebagainya juga. Nah, nanti kembali lagi dengan judul teman-teman semua. Misalnya ingin mengetahui tentang urgensi pelayanan prima,
yang terjadi di imigrasi Yogyakarta misalnya ya. Berarti teman-teman memfokuskan tentang definisi operasional dari pelayanan prima. Caranya mendapatkan definisi operasional adalah mengambil dari salah satu teori ahli yang merupakan ciri-ciri atau indikator dari variabel tersebut ya, yang sudah kalian susun di bab 2, yaitu tentang ciri-ciri atau bahkan indikator dari Y atau fokus penelitian yang kalian fokuskan. Sehingga itu wajib ada ya di bab 2, nanti akan kita tarik sebagai definisi operasional. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan terlebih dahulu untuk minggu ini, yaitu terkait dengan bab 3. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas minggu depan, di mana ini terkait dengan teknik pengumpulan datanya seperti apa, begitu ya, hingga nanti menyusun pedoman untuk pengumpulan data atau triangulasi data itu sendiri gitu ya, karena untuk yang kualitatif dia khusus apakah menggunakan Creswell atau Miles Haberman. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Teman-teman langsung beralih ke bagian kuis dan tugas. Di sana ada sedikit latihan exercise supaya teman-teman bisa membuat proposal dengan baik karena sudah berhasil di bab 1 dan bab 2 merangkainya, sehingga kita perlu move on lagi ke bab 3, yaitu dari mulai A yaitu desain penelitian hingga tadi D tentang definisi operasional variabel. Oke, begitu saja dulu. Kami ketemu lagi minggu depan. Apabila ada pertanyaan silakan kalian ajukan saja di Japri WhatsApp atau di grup. Sampai ketemu lagi.